Ini adalah pesan untuk kamu yang merupakan seorang wounded healer. Apaan tuh wounded healer? Istilah baru lagi nih. Oke, jadi wounded healer adalah sebuah istilah yang kita berikan untuk seseorang yang sebenarnya terluka. Wounded, terluka. Tetapi dari luka tersebut, dia malah jadi berusaha untuk menyembuhkan atau membantu orang lain. Mungkin ada yang bakal mikir, kamu aja masih luka, ngapain sok-sokan ngebantu orang? Mungkin kamu juga sering ya mendapatkan perkataan tersebut. Atau mungkin kamu yang nanya ke diri sendiri, aku juga lagi susah, kenapa aku harus mikir buat bantuin orang lain? Mendingan kita fokus ke diri sendiri gak sih? Jadi pertanyaan juga. Waktu aku memutuskan untuk menjadi seorang psikiater, membantu orang lain, dan juga teman-teman yang lain yang menjadi seorang psikolog, menjadi seorang psikiater juga, kami memutuskan masuk ke dunia untuk membantu orang lain. Jangan-jangan kami semua juga terluka gak sih? Ada satu anggapan yang menarik ya di dunia psikologi atau psikiatri. Orang normal gak mau masuk ke dunia ini. Manusia normal gak mau tuh berurusan dengan jiwa, dengan psikologi atau dengan psikiatri. Bukan berarti ya kami orang aneh atau gak normal ya, bukan berarti seperti itu. Tapi begini, mungkin terjadi sesuatu dalam perjalanan hidup kami yang membuat kami terluka dan membuat kami memutuskan kami pengen untuk membantu orang-orang karena mengalami luka itu gak enak. Mungkin itu yang kalian alami juga. Kalian gak harus mengambil jalan hidup sebagai seorang psikiater atau psikolog. Kadang dengan kalian mendengarkan cerita teman kalian, kadang dengan kalian cuma duduk aja mengangguk dan bilang ke mereka bahwa ya pasti gak mudah. Atau kalau kalian mau melakukan extra mile, kalian mungkin akan membantu mereka, memberikan saran. Mungkin kalian bakal memberikan bantuan. Gak apa-apa loh. Walaupun kalian belum sembuh sepenuhnya, kalian tetap boleh untuk membantu orang. Karena kalian orang baik. Kalian punya pilihan untuk gak membantu. Kamu punya pilihan untuk ya sudah biarkan saja orang tersebut menderita atau kesusahan, dan kamu pun gak akan disalahkan karena kamu juga punya kok kesulitanmu sendiri. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuat kamu merasa aku gak bisa melihat dia kesulitan. Dan itu kemungkinan karena kamu pun pernah terluka juga. Kamu tahu betapa gak enaknya pada saat itu ketika gak ada yang ngebantu, ketika kamu menderita dalam sunyi, ketika kamu berteriak tapi gak ada yang mendengarkan. Kamu tahu itu gak mudah. Kamu terluka. Dan ketika seseorang terluka, dia punya pilihan. Antara dia punya pilihan untuk merasa dirinya paling menderita, punya pilihan untuk meneruskan luka itu ke orang lain dan menjadi jahat juga, atau mempunyai pilihan untuk tumbuh dari luka tersebut dan memutuskan aku gak mau hal serupa terjadi pada orang lain. Dan aku senang kamu memilih untuk tumbuh dari luka tersebut dan berusaha membantu dengan semua luka-luka yang kamu miliki. Menurutku itu adalah hal yang sangat berani buat dilakukan. Karena kamu punya alasan untuk menjadi jahat, punya alasan untuk membenci dunia, dan kamu sebagai orang yang terluka ini malah memutuskan untuk menyembuhkan orang lain. Tapi bahaya gak sih? Kamu sendiri juga belum sembuh, tapi kamu malah ngebantu orang lain. Ya mungkin bisa bahaya juga ketika kita gak bisa memberikan batasan atau boundaries. Kalau kita malah jadi kepikiran bagaimana caranya untuk menyembuhkan orang ini, untuk membantu dia, kita bisa jatuh dalam sebuah jebakan bahwa kita harus ngebantu orang lain. Tapi menurutku kalau ini hanya sebatas untuk kamu berdaya, menunjukkan this is my identity, aku adalah orang yang baik, aku mau membantu orang lain, mungkin malah membantu seseorang itu malah bisa membuat kamu menjadi pulih. Sudah banyak kok cerita atau penelitian yang menunjukkan bahwa dengan membantu orang lain, sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Dengan kita menolong orang yang gak berdaya, kita jadi menolong diri kita juga. Karena ketika kita bisa membantu orang dan orang itu berubah
hidupnya, berubah harinya, berubah cara pandangnya tentang dunia. Kita merasa kita berdaya, kita merasa bahwa kehadiran kita di bumi ini, walaupun singkat, bisa berdampak besar. Jadi, teruslah membantu orang. Walaupun kamu terluka, teruslah menjadi orang baik itu bila kamu bisa. Tapi pilih-pilih ya. Kenyataannya nggak semua orang siap buat ditolong, dan nggak semua orang mau untuk ditolong. Terlebih, walaupun berat untuk bilang ini, nggak semua orang pantas untuk ditolong. Ketika kamu tidak menolong seseorang, itu nggak membuat kamu jadi orang jahat. Ya, kalau kamu punya uang, terus kamu nggak kasih ke seseorang yang minta, kamu nggak jadi jahat. Kamu hanya memiliki uang yang nanti bisa kamu berikan ke orang lain yang mungkin lebih pantas untuk dibantu. Jadi ketika kamu memberikan bantuan juga, kamu nggak harus membantu semua orang. Karena ya, kamu juga butuh bantuan kan? Manusia loh, bisa capek juga. Tapi mungkin kita bisa memilih yang mana yang bisa kita bantu dan yang mana kita perlu untuk mengakui, merelakan bahwa ini di luar dari kemampuan kita. Terima kasih sudah mau membantu. Walaupun kamu pun banyak terluka juga. Kamu keren.